dari kelompok 10. Saya Sofyan dengan nomor induk mahasiswa 23531136 dan rekan saya Sugeng Khalil dengan nomor induk 23531129. Kami di sini akan membuat video mengenai mengaplikasikan pembelajaran tentang pendidikan pembelajaran Pak Fabel. Yang sama kami hormati Bapak Dr. Abdurrahman Sahid MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Pak Fabel. Baik, di sini kami akan mencoba mempraktikkan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus, terutama kepada anak dengan keterbatasan fisik. Perlu kita ketahui secara bersama bahwa anak keterbatasan fisik ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pada fungsi gerak atau kelincahannya, ketangkasan dan stamina, yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Kemudian keterbatasan fisik ini biasa bersifat sementara atau permanen. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelainan bawaan lahir, misalnya cerebral palsy atau cedera, kecelakaan, dan penyakit kronis seperti diabetes dan atau kusta. Oke, kita lanjut mengenai video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baiklah, kita absen dulu pada kesempatan kali ini. Kayaknya cuma satu yang kiri. Muhammad Guntur, Apa? Kakak Suradi, Taufik dan Mawar. Izin Pak. Ada suratnya? Nggak tahu Pak. Tadi motornya pecah. Oke, udah. Baik anak-anak, kita pada hari ini akan belajar tentang tayamum. Sebelum masuk ke dalam materi, apa itu tayamum? Nggak tahu anak-anak? Bapak ingat? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jadi tayamum itu mengenai mengenai tayamum ini, apakah kalian sudah mengerti mengenai tayamum? Belum. Oke, jadi kecil atau besar dengan cara mengusapkan debu atau tanah yang suci ke wajah, ya, dengan menggunakan kedua tangan. Nah, tayamum itu berfungsi sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib apabila ketika kita di tempat kita tidak ada air atau tidak ditemukan, gitu ya, sulit dijangkau dan tidak digunakan dalam kondisi seperti sakit dan cuaca yang sangat dingin. Dalam kita bertayamum tentunya itu ada niat. Apakah murid pada waktu ini sudah hafal niat tayamum? Apa dikit? Hafal dikit? Ya. Nah, coba dulu. Apa itu tayamuma istibati lillahi ta'ala. Oke, biar sekali. Nama itu tayamuma istibati sholati lillahi ta'ala. Itu artinya, Yang tayamuma lillahi ta'ala. jadi artinya itu aku berniat tayamum agar diperbolehkan untuk sholat karena Allah. Bisa? Ya. Nah, yang selanjutnya itu rukun tayamum yang lengkap. Nah, di sini tayamum itu kan sebagai pengganti wudhu saat darurat. Jadi yang pertama itu ada niat tayamum. Nah, di sini anak-anak berniat tayamum itu karena tidak ada air kan. Nah, jadi yang kedua itu ada menyapu wajah. Nah, di dalam menyapu wajah ini mengusap wajah dengan debu yang suci, seperti debu di atas meja atau
menggunakan batu itu juga bisa. Nah, jadi yang ketiga itu ada menyapu tangan. Nah, yang menyapu tangan ini mengusap kedua tangan itu sampai pergelangan tangan. Nah, yang terakhir itu ada tertib urutan. Nah, di dalam tertib urutan ini saat melakukan tayamum itu harus sesuai urutan rukun. Jadi Ustaz bertanya, Ya, gimana? apakah dalam tayamuman itu terdapat syarat-syarat? Jadi dalam tayamum tentunya ada syarat-syarat diperbolehkannya kita bertayamum. Nah, yang pertama, tadi ada apa ya? Ya, ada air. Kemudian kedua, jauhnya air. Tiga, sulit menggunakan air. Dan keempat itu kondisi cuaca yang sangat dingin dan ekstrim. Itu saya ada. Jadi syarat diperbolehkannya tayamum itu ada 4. Itu. Nah, kemudian adapun hal-hal yang membatalkan tayamum itu yang pertama itu semua hal yang membatalkan wudu, ya, itu. Kemudian yang kedua, ditemukannya air setelah tayamum. Jadi kalau nanti setelah tayamum kemudian itu menemukan air, maka otomatis tayamumnya sudah batal. Itu ya. Ya Ustaz. Selanjutnya itu di sini kita Ustaz akan mempraktikkan bagaimana cara memperagakan berniat tayamum. Yang pertama itu ada niat. Nah, dan yang kedua itu sentuh tanah atau batu. Dan yang ketiga itu usap muka dan tangan. Dan yang terakhir itu mengusap kedua muka, memakai kedua tangan. Cara bertayamum, yang pertama, sebelum melakukan tayamum maka cari debu yang bersih dan suci. Kemudian menghadap kiblat di sholat, lalu ucapkan basmalah serta letakkan kedua tangan pada debu dengan posisi jari-jari dirapatkan seperti tertutup. Kalau sudah, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dengan niat dalam hati. Kita membaca niatnya. Selanjutnya, letakkan telapak tangan kembali kepada debu tadi dan jari-jari diregangkan seperti barang yang menempel pada jari tangan seperti cincin. Dilepaskan untuk sementara. Kemudian tempelkan tangan, nah cincinnya dilepas. Adapun tata cara bertayamum, yang pertama, sebelum melakukan tayamum maka carilah debu yang bersih dan suci. Kedua, hadap kiblat di sholat, lalu ucapkan basmalah serta letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari dirapatkan seperti tertutup. Ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah dan niat dalam hati. Itu tayamum
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai tayamum. Semoga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan lafazan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Cukup sekian, kami mohon maaf bila ada permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.